Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita mengubah eh, angka di dalam Microsoft Excel itu menjadi teks ya. Jadi menjadi teks seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini biasa digunakan di ketika kita membuat berita acara. Jadi biasanya eh, tanggalnya itu dinyatakan seperti ini. Pada hari ini misalnya Rabu tanggal 4 bulan Januari tahun 2023. Jadi ketika kita mengubah eh, tanggalnya di sini misalnya tanggal 5, maka secara otomatis dia akan mengikutnya. Ini biasanya dipakai untuk di dalam pembuatan berita acara. Nah, bagaimana caranya? Coba kita perhatikan. Jadi kita menggunakan teks. Jadi misalnya gini ya, saya kasih contoh misalnya teks. Teks, kemudian buka kurung. Kita ambil yang ini, kita klik saja di sini. C6, kita klik. Kemudian titik koma, kemudian kasih tanda ketik 2, kemudian DD. Kita coba ya. Kalau kita ketik DD, tutup kurung, tanda petik, kemudian tutup kurung, enter. Ternyata yang tampil adalah 04 ya. Kalau kita tambahkan misalnya D-nya ini 2 lagi, maka dia akan tampil hari. Ya. Jadi ketika kita 2 saja kita pasang, dia tampil tanggalnya saja. Ya, itu. Terus ketika misalnya kita pakai ini teks, kita ketik teks, kemudian kita klik di sini di C bawah sini, klik ke kiri, kemudian titik koma, tanda petik, kemudian kita ketik misalnya kita lihat apa yang terjadi. Berarti dia bulan 1, dia tulisnya dalam bentuk angka. Tapi bagaimana kalau M-nya ini kita kasih 4 ya. Nah, dia tulisnya Januari. Ya. Sama yang tadi ini ya, kalau dia kita kasih 2 saja D-nya, dia ketik angkanya. Tapi kalau kita kasih 4, maka dia akan menyebut harinya. Terus bagaimana kalau untuk tahun? Tahun misalnya sama dengan teks, buka kurung, kita bawa pointer ke sini, klik kiri di C6, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, tahun itu Y ya. Coba kita ketik 2 saja, tanda petik satu kali, tutup kurung, enter. Berarti 2023, angkanya saja dia tampilkan ya. Tapi hanya 2 digit. Tapi bagaimana kalau kita tambahkan dia 4? Jadi dia 2023. Ini kalau dia 4 tampilnya hari. Kalau yang ini tampilnya bulan. Ya, dia sebut kalau dia 4 huruf ya. Tapi ini kalau kita mau ubah ini menjadi tanggal kan dia tadi gini ya. Tapi kalau kita mau mengubah dia menjadi dia dalam bentuk huruf, kita tambahkan saja di sini di belakangnya terbilang. Bawa ke sini ya, di rumus ini sebut sama dengan sebelum teks itu kita ketik terbilang. Terbilang, kemudian buka kurung, kemudian tutup kurung lagi satu kali di belakangnya, enter. Jadi dia akan menyebutkan tanggalnya. Ini juga seperti itu ya. Kalau kita mau ubah dia dalam bentuk huruf, maka kita ketik saya di sini terbilang, buka kurung, kemudian di sininya tutup kurung terakhirnya. Oke. Jadi dia menjadi terbilang. Kalau ini kan dia sudah ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menggabungkan?
kita mau gabungkan misalnya pada hari ini. Jadi ada kalimatnya seperti ini. Pada hari ini, Kamis tanggal 5 bulan Januari tahun 2000 gitu ya. Ya, ketika kita mau menampilkan teks gabungan seperti yang ini, kita mau dia nanti otomatis ketika kita mengubah di sini dia otomatis misalnya kalau dia Rabu dia sesuaikan. Jadi kita ketik di sini ya sama dengan karena ada di sini teks pada hari ini yang tentu tidak berkaitan dengan sel yang ini ya. Jadi dia dalam bentuk teks. Kalau dalam bentuk teks kita kasih tanda petik ya. Pada hari ini tanda kasih apa? Jangan kasih tanda petik ya, tanda petik kemudian pakai dan ya. Kita pakai dan kemudian pada hari ini kita coba ketik teks kemudian kita bawa pointer ke sini di C6 kita klik kiri titik koma kasih petik kemudian kita ketik D 2 kali coba ya kita cek tes ya sorry salah tindis ya salah tekan enter saya tekan tanda petik 2 tutup kurung enter jadi pada hari ini dia 04 jadi kita maunya tampil Rabu supaya dia tampil Rabu kita pakai coba DD kita tes ya DD. Nah, pada hari ini Rabu. Nah, jadi oke, pada hari ini Rabu. Tapi kita mau di sini ada tanda koma ya. Karena tanda koma itu dia kita mau sisipkan maka di sini sebelum apa teks ini kita kasih tanda petik, kemudian kasih tanda koma, kemudian tanda spasi apa tanda petik 2 lagi. Jadi ini menandakan bahwa kita sisipkan dia di situ. Kemudian kita pakai kasih dan ya. Oke. Tapi supaya ada spasinya di antara koma dengan tanda petik ini harus kita kasih spasi. Kemudian kita enter. Nah, sehingga ini pada hari ini ada koma dengan ada Rabu ya. Pada hari ini Rabu. Nah, sekarang kita mau ketik lagi tanggal ya. Jadi kita ketik mau ada disisipkan kata tanggal. Jadi kita seperti tadi kita sisipkan kita kasih di sini dan kemudian karena dan itu maksudnya kita mau gabungkan ya, gabungkan dan kemudian kita kasih di sini teks tanggal, kasih tanda petik, kemudian kasih spasi supaya nanti ada jaraknya, kemudian kita ketik kata tanggal, kemudian spasi, kemudian tanda petik, dan jadi kita gabungkan dengan tambahkan juga dan, jadi kita sudah sisipkan tanggal dan kita pakai teks untuk menampilkan tanggal, tanggal. Jadi tanggalnya nanti menyesuaikan dengan di sini. Jadi tanggal kita pakai teks supaya tampil tanggalnya. Kemudian kita bawa pointer ke sini karena ini jadi patokan, jadi apa? Jadi dasarnya. Kita klik, kemudian titik koma, kasih tanda petik. Kalau tanggal tadi itu dia D-nya 2 kali ya. 2 kali ya. Nah, tadi kita sudah tes ya 2 kali. Kemudian tutup kurung. Kita enter. Nah, dia pakai angka. Nah, kalau yang tampilnya angka, kita kasih di sini kata terbilang. Supaya nanti dia menampilkan dalam bentuk huruf. Kurung di sini ya. Bentar. Jadi, pada hari ini tanggal 4. Tanggal 4. Nah, kemudian kita mau lanjutkan lagi bulan. Ya. Tanggal 4 bulan di sini ya. Tanggal 4 bulan. Nah, jadi kita pakai dan lagi ya. Dan kemudian karena kita mau sisipkan tulisan bulan, maka kita kasih tanda petik, kemudian kita kasih spasi supaya ada jaraknya. Bulan
kasih spasi supaya ada jarak nanti, tanda petik 2. Kemudian kita tambahkan juga dan lagi ya, bulan. Jadi untuk mengetik bulan kita pakai teks, buka kurung, bawa ke sini yang jadi dasarnya C6, klik sini, klik kiri, titik koma, kemudian tanda petik, kemudian karena dia bulan tadi itu M ya, M 4 kali. Nah, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, sehingga pada hari ini sudah dia tuliskan, sudah dia tampilkan pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan Januari. Ya, bulan Januari. Sekarang kita mau ada lagi tahunnya, tapi dalam bentuk teks juga. Berarti kita mau sisipkan juga kata tahun. Jadi tahun berarti di sini kita pakai dan karena yang kita mau sisipkan adalah teks, maka kita pakai dan kemudian pakai tanda petik 2 kasih spasi supaya nanti ada jarak ya di antara katanya. Tahun, kita ketik tahun, kemudian spasi supaya nanti ada jarak di antara kata, kemudian tanda petik. Nah, kalau kita sampai di sini saja, jadi tahun. Nah, sekarang kita mau tambahkan teks tahunnya 2023. Jadi kita pakai dan kalau kita mau tambahkannya. Sorry. Supaya dia jelas di sini aja ya. Nah, sini ya, disambung di bawah. Dan kita pakai dan ya. Dan teks, kita pakai teks. Kemudian buka kurung. Kita bawa pointer ke sini, klik kiri di C6, kemudian titik koma, kasih tanda petik tahun. 4 kali ya. 4 kali tanda petik. Y-nya 4 kali ya. Tanda petik tutup kurung. Bentar. Dia tahun 2023 yang tampil. Dia belum dalam bentuk huruf. Nah, supaya dia dalam bentuk huruf, maka ini seperti yang tadi ini kita kasih kata terbilang sebelum teks ini. Supaya dia dalam bentuk huruf. Terbilang. Kemudian di sininya buka kurung. Dan di belakangnya lagi kita tutup kurung lagi 1 kali. Kemudian enter. Nah, sehingga ini sudah dia tampilkan pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan Januari tahun 2023. Ketika di sini kita mengubahnya misalnya menjadi 3 Januari, maka dia akan jadi hari Selasa. Ketika kita mengubahnya di sini menjadi 2022, maka ini menjadi dia akan tampilkan 2022. Dia akan mengikut di sini sebagai dasarnya. Oke, baiklah. Mungkin demikian dulu video singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.